Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anastasia dengan NIM 24044111060 dari kelas 2B. Di sini saya akan memaparkan materi saya yang berjudul Model Basis Data Relasional untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Basis Data dengan dosen pengampu Bapak Alim Surya Saruman, Eskom Mkom. Adapun latar belakang dari materi ini adalah data merupakan bagian penting dalam dunia digital saat ini. Nah, untuk itu kita butuhkan sistem yang mampu menyimpan dan mengelola data secara efisien. Model basis data relasional ini menjadi solusi karena struktur tabelnya yang jelas dan terintegrasi. Adapun rumusan masalah dari materi ini untuk menjawab beberapa pertanyaan seperti apa itu model basis data relasional, bagaimana sejarah dan perkembangannya, apa konsep dasar dan strukturnya, dan lain-lain sebagainya. Adapun tujuan dari penulisan materi ini yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian dan konsep dasarnya, menguraikan sejarah dan perkembangannya, mendeskripsikan struktur dan komponen utamanya, membahas integritas data dan penerapannya. Nah, baiklah, adapun pengertian dan konsep dasar dari model basis data relasional ini yaitu model relasional menyimpan data dalam bentuk tabel yang disebut dengan relasi. Nah, setiap tabel terdiri dari kolom atau atribut dan baris disebut dengan tupel. Model ini menggunakan teori himpunan dan logika matematika. Kita masuk di sejarah dan perkembangannya. Model basis data relasional ini dikembangkan oleh Edgar F. Codd pada tahun 1970, kemudian diperkuat dengan hadirnya SQL oleh IBM dan digunakan secara luas di sistem seperti MySQL, Oracle, dan lain sebagainya. Adapun struktur tabel dan kunci dalam model relasional itu datanya disusun dalam tabel dan kunci utamanya atau primary key digunakan untuk identifikasi unik dan kunci asing atau foreign key digunakan untuk menghubungkan antar tabel tersebut. Nah, keunggulan dan kelemahan dari model basis data ini, model relasional ini unggul dalam hal struktur yang rapi, integritas data, dan penggunaan SQL yang standar. Namun, model ini kurang cocok untuk data besar yang tidak terstruktur. Selanjutnya yaitu studi kasus dan diagram. Sebagai studi kasus, di sini saya menggunakan sistem informasi akademik, di mana di dalamnya terdapat tabel mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan nilai. Nah, diagram relasinya menunjukkan hubungan antar tabel berdasarkan kunci primer dan asing. Adapun peran dan prospeknya, di mana model relasional ini memiliki peran besar dalam berbagai sistem seperti ERP dan CRM. Kedepannya, model ini tetap relevan karena mulai diintegrasikan dengan cloud dan sistem NoSQL. Adapun kesimpulan dan saran dari model basis data relasional ini yaitu model basis data relasional memiliki struktur yang kuat, terorganisir, dan masih sangat relevan hingga sekarang ini. Saran saya, model ini tetap dipelajari karena menjadi dasar banyak sistem informasi. Baiklah, itu saja pemaparan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.